ruang lingkup storytelling. Pengertian storytelling. Dari pengertian storytelling, menurut para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda. Yang pertama, menurut Muspiro, storytelling adalah cerita khayali yang dianggap tidak benar-benar terjadi, baik oleh penuturnya maupun oleh pendengarnya. Dan yang kedua, menurut Elhouse, storytelling berarti penceritaan cerita atau menceritakan cerita. Yang ketiga adalah menurut Pelusky, storytelling sebagai sebuah seni atau seni dari sebuah keterampilan bernarasi dari cerita-cerita dalam bentuk syair atau prosa yang dipertunjukkan atau dipimpin oleh satu orang yang di hadapan audiens secara langsung. Menurut kelompok kami, storytelling adalah kegiatan menyampaikan cerita dari seseorang storyteller kepada pendengar dengan tujuan memberikan informasi bagi pendengar sehingga dapat digunakan untuk mengenali emosi dirinya sendiri dan orang lain, serta mampu melakukan problem solving. Sejarah storytelling. Sejarah storytelling. Kegiatan storytelling sudah ada di India sejak abad ke-67 sebelum Masehi. Pada waktu itu, pendongeng bercerita dengan menggunakan media yang dituangkan dalam lembaran daun palem, kulit kayu, atau kain. Mendongeng dengan gambar kemudian menyebar ke Cina, Jepang, Mongolia, Persia, dan Turki pada abad ke-10. Di Indonesia, sejak awal abad pertama dengan media boneka atau wayang purwo dan wayang kulit. Ada juga wayang beber, yaitu gulungan perkamen horizontal dari bahan mirip kertas terbuat dari kulit pohon. Adegan cerita ditulis di perkamen itu. Seni dongeng di Indonesia sebagai tradisi penuturan cerita sudah tumbuh sejak berabad-abad silam. Hidup para pendongeng dijamin oleh raja. Mereka pun mendapatkan gelar kehormatan. Aspek storytelling. Materi selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek dalam storytelling. Sebelum bercerita, ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat sebelum bercerita. Yang pertama yaitu menguasai cerita, seperti tokoh, isi, tema, dan akhir cerita. Itu semua merupakan hal yang harus benar-benar diperhatikan. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan pada saat storytelling itu merupakan perpaduan antara dialog dan juga narasi. Yang ketiga yaitu memperhatikan waktu yang diberikan dan juga terus berlatih untuk menggunakan waktu efisien agar cerita yang diceritakan selesai dengan waktu yang diberikan. Yang keempat yaitu pastikan bahwa baju atau kostum yang digunakan itu sesuai dengan latar cerita. Selanjutnya yaitu saat bercerita. Ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat bercerita. Yang pertama yaitu pastikan pada saat bercerita menyampaikan judul cerita dengan suara yang jelas dan juga tidak terburu-buru. Yang kedua yaitu memperhatikan audiens karena itu hal yang terpenting pada saat bercerita. Yang ketiga, usahakan untuk tidak membelakangi audiens. Yang keempat yaitu akhir cerita merupakan titik terakhir yang ditunggu-tunggu oleh para audiens. Kelebihan dan kelemahan storytelling. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari storytelling. Untuk pertama yang akan saya bahas adalah kelebihannya. Kelebihan untuk anak. Yang pertama, bisa menumbuhkan dan mengembangkan daya imajinatif anak. Yang kedua, bisa menambahkan nilai-nilai moral kepada anak. Yang ketiga, dapat mengembangkan intelektual anak. Serta yang keempat, dapat melatih daya konsentrasi anak. Selanjutnya, yang kedua adalah kelebihan untuk pencerita atau orang dewasanya. Yang pertama, bisa melatih kreatifan kita dalam membuat cerita.
Yang kedua, dapat melatih kemampuan dalam berpublic speaking. Yang ketiga, dapat menemukan cara yang menyenangkan untuk mengasuh anak. Namun di balik kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi, ada beberapa kelemahan dari storytelling ini. Yang pertama, kesulitan dalam menyusun cerita. Tentunya untuk menyusun cerita kita diperlukan menentukan tokoh, alur cerita maupun jalan ceritanya. Yang kedua adalah kendala terhadap media. Saat media yang digunakan tentunya harus sesuai dengan cerita dan harus yang menarik untuk bisa menarik konsentrasi anak mendengarkan cerita kita. Kemudian yang ketiga, bisa membuat anak cenderung pasif karena anak hanya mendengarkan ceritanya saja. Yang kelima, biasanya anak hanya fokus mendengarkan, tapi dia tidak bisa merealisasikan atau menceritakan kembali cerita yang sudah kita ceritakan.